Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, bertemu lagi pada ibadah online Elim Kids pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tutup mata dan lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini. Setiap kami Tuhan bisa beribadah meskipun secara online, tapi kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu ada bersama dengan kami. Kiranya Tuhan Engkau yang akan menyertai setiap kami anak-anak-Mu dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya, sebelum kita memulai, Kak Ineke mau bertanya, udah mandi semua ya? Ya, berarti kita semua udah tampil beda. Oke, kita akan menyanyikan lagu pertama yang berkata, Aku Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Oke, kita masih siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Oke, kita akan menyanyikan lagu kedua yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam
Ya, kita sudah memuliakan, memuji nama Tuhan Yesus. Sebentar setiap kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu yang berkata, Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita tutup matanya dan lipat tangannya. Kak Sania akan memimpin kita semua dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sudah bernyanyi, kami sudah memuji-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami semua untuk mendengarkan firman. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan agar dapat mendengarkan firman dengan baik, dengan fokus. Dan berkatilah kakak-kakak yang sudah menyiapkan firman. Doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya kalian semua? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu untuk beribadah sekolah minggu meskipun masih online. Adik-adik, firman Tuhan kali ini tentang jatuhnya Yeriko, Yosua 4-6. Adik-adik di rumah duduk dengan tenang ya. Jatuhnya Yeriko. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya, bangsa Israel, ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dan tanah Kanaan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat menuju sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, berkatalah Yosua dan memberi perintah kepada bangsa itu. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus berangkat juga dari tempatmu untuk mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Adik-adik tahu 2000 hasta sama dengan 900 meter?
Janganlah mendekatinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai itu, sungai Yordan itu terputus dan berhentilah mengalir. Lalu menyeberanglah bangsa itu, dan para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang dan memerintahkan mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang sungai, Yosua menegakkan ke-12 batu itu di Gilgal. Arti dari 12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan di tanah kering, sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan air sungai Yordan di depan kita. Ketika semua orang telah mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, pada waktu itu Tuhan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel. Setelah seluruh bangsa Israel disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing sampai mereka sembuh, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada hari Paskah mereka makan roti yang tak beragi. Ketika Yosua dekat Yeriko, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Kawankah engkau atau lawan? Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua. Apakah yang akan dikatakan Tuanku pada hambanya ini? Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, tidak ada orang keluar dan masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua memanggil para imam dan berkata, Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah, kelilingilah kota itu. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang meniup sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikian tabut Tuhan mengelilingi kota-kota itu. Kemudian kembali ke tempat perkemahan dan bermalam. Demikian pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulang ke tempat perkemahan, begitu dilakukan mereka 6 hari lamanya dengan cara yang sama. Dan pada hari ke-7 mereka bangun pagi-pagi dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Dan pada yang ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah mengerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. bersoraklah bangsa itu dengan nyaring. Sedang sangkakala itu ditiup, segeralah sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu.
Mereka masuk ke kota itu dan merebutnya. Tetapi kota itu dengan segala isinya dibakar. Hanya emas, perak, tembaga, dan besi ditaruh mereka di perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rehab perempuan sundal itu dan keluarganya serta dengan orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua. Adik-adik, Yosua memulai kepemimpinannya dengan keteguhan hati dan ketaatan. Iman yang dibangun dilandaskan ketaatan, sehingga Yosua dapat melakukan perkara besar bersama Tuhan. Runtuhnya tembok Yeriko tentu karena kuasa Tuhan. Tuhan yang berkarya sehingga tembok Yeriko hancur, namun tidak lepas dari tindakan ketaatan Yosua. Demikian adik-adik, kita harus selalu patuh dan taat dengan perkataan Tuhan, supaya apa yang akan kita lakukan dengan iman, percaya, akan Tuhan berikan bagi kita. Nah adik-adik, begitulah firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Buat firman Tuhan yang telah kami terima. Ajarilah kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk tetap taat dan patuh akan perkataan-Mu. Dan ajarilah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.